Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya bunaya? Alhamdulillah, ana bi khair. Luar biasa. Allahu Akbar. Kitabuna Al-Quran, Al-Quran. Semangat karena Allah. Anak soleh dan soleha, sebelum belajar kita zikir pagi dan berdoa dulu ya. Isti'dadan doaan, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Amin. Anak soleh dan soleha, murojaah dulu ya dari surat Al-Fatihah sampai surat Quraisy. Kemudian melanjutkan hafalan baru surat Al-Fil ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Soleha, hari ini Bu Guru akan bercerita tentang Nabi Soleh dan ontanya. Dahulu kala ada kaum yang dikenal dengan nama kaum Samud. Di antara mereka ada seorang remaja bernama Soleh. Ia mengikuti ajaran Nabi Nuh dan Nabi Hud. Soleh merasa sedih melihat kaumnya yang menganggap berhala sebagai Tuhan, padahal berhala itu dibuat oleh mereka sendiri dari batu. Soleh berdoa kepada Allah, mohon agar diberi kekuatan untuk mendakwahi mereka. Setelah Soleh dewasa, Allah mengangkatnya menjadi nabi dan rasulnya. Akhirnya Nabi Soleh mengumpulkan kaum Samud untuk mendakwahi mereka dan berkata bahwa aku adalah nabi. Tapi kaumnya tidak percaya dan akhirnya kaumnya akan percaya kalau mau mengikuti ajaran Nabi Soleh dengan cara menunjukkan mukjizatnya, yaitu menjadikan sebuah batu menjadi seekor unta. Nabi Soleh akhirnya mengabulkan permintaannya dengan izin Allah. Batu itu berubah menjadi unta yang besar, dan Nabi berpesan agar jangan mengganggu unta tersebut ataupun menyembelihnya, dan Nabi Soleh pun melarang kalau sampai menyembelih Allah akan menurunkan siksanya kepada kalian. Dan dari sebagian mereka percaya kepada Nabi Soleh dan beriman kepada Allah. Adapun pemimpin kaum Samud beserta sebagian besar pengikutnya tetap tidak mau beriman. Mereka menganggap bahwa peristiwa tersebut, keluarnya onta dari celah batu, itu merupakan sihir yang dilakukan Nabi Soleh. Akhirnya onta itu hidup seperti biasa, tidak ada yang berani mengganggunya, dan banyak dari kaum tersebut yang mengambil manfaat dari onta betina tersebut. Sebagian kaum Samud merasa terganggu dengan adanya onta tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh onta tersebut. Yang ditugasin membunuh onta tersebut seorang laki-laki bernama Kidar. Dia berkulit putih kemerah-merahan. Seakan-akan apa yang dilakukan ini kesepakatan bersama kaum Samud. Setelah mereka membunuh onta betina tersebut, mereka mulai memotong-motong dagingnya dengan pedang mereka. Ketika Nabi Soleh mengetahui bahwa onta betinanya telah dibunuh oleh kaumnya, beliau pun berkata kepada mereka, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Artinya Allah akan menimpakan azab kepada mereka setelah 3 hari ke depan. Namun kaum Samud tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh. Mereka berupa ancaman azab setelah 3 hari. Ketika sore hari tiba, mereka berniat membunuh Nabi Soleh seperti onta kebanggaannya.
Pada Ahad pagi setelah matahari terbit, muncullah suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat, membuat nyawa semua kaum Samud yang durhaka mati seketika. Maka jadilah perkampungan Nabi Sholeh dipenuhi dengan mayat-mayat kaum Samud yang durhaka. Anak soleh dan soleha, hari ini kita kreativitasnya membuat bunga tulip ya. Dan alat-alat yang disediakan ada buku gambar, pensil, kertas origami, boleh warna apa aja ya. Kemudian ada lem. Nah, cara membuatnya, anak soleh, kertas origaminya dilipat dua, dia ketemu ujung ya, dilipat, dirapikan, kemudian dilipat lagi ujungnya, di tengah-tengah membuat garis lurus. Setelah itu dibuka ya soleh ya, dibuka kembali lipatan tadi dan dilipat lurus agak miring sedikit ke arah tengah lipatan ya. Kemudian sebelahnya juga dilipat kembali seperti ini dan jadilah bunga tulip ya. Kemudian setelah jadi, anak soleh, dilipat bawahnya, ujung bawahnya ya sekali lagi. Kemudian setelah selesai baru